Halo rekan shooters, banyak yang bertanya ke saya tentang prediksi A7S Mark III yang sudah mulai gencar terdengar rumornya. Sebelumnya, disclaimer, saya membuat video ini hanya opini saya pribadi berdasarkan pengalaman-pengalaman saya. Bakal banyak spekulasi yang akan saya sampaikan nanti, bukan bersumber dari info yang valid. Dan saya juga tidak mendewa-dewakan satu merek kamera tertentu. Kalaupun saat ini saya sering memakai satu merek, karena memang saat ini kamera itu yang paling sesuai dengan shooting style atau kebutuhan saya. Yang mungkin banget nggak sesuai dengan shooting style atau kebutuhan kamu. Oh ya, jika nanti ada istilah-istilah yang asing di telinga kamu, coba nonton video-video saya sebelumnya karena mungkin ada penjelasannya. Atau paling nggak googling lah, karena istilah-istilah itu bukan saya karang-karang sendiri. Jadi ya kalau bisa jangan langsung berkomentar seperti ini. Oke, mari kita mulai. Tapi saya mulai dari bagian pesimisnya dulu. Nah, sebagai ex pengguna A7S dan A7S Mark II selama bertahun-tahun, saya kurang yakin A7S III yang rumornya bakal di-announce akhir September ini di Photokina bakal bisa merekam 4K 50p atau 60p internally. Karena di lini camcorders mereka sendiri, Sony baru saja merilis FS5 Mark II yang hanya bisa merekam 4K internally maksimum di 29,7 frame per second. Itu pun masih 3840x2160p, belum 4K DCI. Jadi kalau A7S Mark III sampai bisa merekam 4K 50p atau 60p internally, artinya Sony bakal bunuh diri. Karena secara logika, para videographer dan saya sendiri akan lebih memilih A7S Mark III yang sensornya lebih besar daripada FS5 Mark II, yaitu 35mm alias full frame versus Super 35 yang 11-12 sama dengan APS-C. Mitosnya sih, sensor lebih besar itu lebih baik. Kalau A7S III bisa merekam 4K 50p atau 60p internally, kemungkinan besar masih ada limitasi durasi perekaman maksimum 30 menit. Dan masih bakal ada overheating issue yang kemungkinan besar akan lebih parah. Ini dikarenakan dengan besarnya ukuran sensor yaitu 35mm atau spesifiknya adalah 35,6mm kali 23,8 mm. Artinya prosesor bakal luar biasa dipaksa bekerja keras untuk memproduksi video. Dan sepengalaman saya memakai A7S Mark II selama 2 tahun, A7S Mark II yang masih 4K maksimum 29,7 fps saja overheating setelah 15 atau 20 menit pemakaian sekitar itu jika saya pakai syuting panas-panasan di luar ruangan. Dan untuk mengatasi masalah overheating ini dibutuhkan ruangan yang cukup lega di bodi kamera untuk sistem pendinginnya. Dan sepertinya mustahil dengan ukuran bodi seperti A7S Mark II. Makanya kamera-kamera sinema yang memproses data video dengan bitrate dan informasi warna yang tinggi sampai memiliki cooling fan. Makanya bodinya besar-besar. Terus bagaimana dengan fitur 10-bit 422 internally? Saya juga tidak yakin bakal ada. Walaupun ada, kemungkinan besar hanya bisa dilakukan lewat HDMI output. Karena jika fitur itu ada di internal recording, sama saja Sony bakal bunuh diri juga. Orang akan lebih memilih membeli A7S Mark III yang sensornya notabene lebih besar daripada FS5 Mark II atau FS7 atau FS7 Mark II yang masih suka saya pakai kalau klien minta kamera serius untuk produksi. Jadi ini akan membunuh kamera lain dari lini camcorder atau cinema kamera mereka. Dan ingat, Sony juga baru saja merilis Venice, kamera cinema bersensor full frame. Tapi ya siapa tahu prediksi saya tadi ternyata salah. Bisa saja ternyata A7S Mark III bisa 4K DCI 50p atau 60p dan 10-bit 422 dengan internal recording. Dan agar lini sinema kamera Sony tetap hidup, mereka akan mengupgrade secara gratis FS5 atau FS7 jadi bisa merekam internal RAW atau minimal ProRes. Sehingga ada diferensiasi yang jelas dari tiap lini. Ya, siapa tahu sih. Nah, kalau tentang bitrate, saya rasa A7S Mark III bakal tetap stick di 100 Mbps. Karena kalau naik kemungkinan besar bakal makin parah overheating isunya. Dan kalaupun naik paling ya di sekitaran 150 sampai 200 Mbps lah. Tapi berharap sih bakal naik karena dengan bitrate yang kecil 100 Mbps
masih kurang untuk mendukung resolusi 4K. Kamu berharap A7S Mark III bakal bisa flip out ke depan LCD screen-nya untuk self shooting. Saya sih pesimis. Kemungkinan besar articulated screen-nya tetap sama, hanya bisa naik dan turun saja. Itu sudah jadi stylenya Sony. Tapi ya siapa tahu saya salah. Dynamic range atau rentang dinamis akankah meningkat? I don't think so. Klaim 14 stops of dynamic range di S-Log 3 yang sudah ada saja, shadow noise-nya cukup visible. Saya sendiri nggak pernah pakai S-Log 3 dan selalu pakai S-Log 2 kalau syuting dengan A7S Mark II. Pernah saya jelaskan alasannya di video ini. Nah, sekarang ngomongin optimisnya. Upgrade yang kemungkinan bakal terjadi adalah dual SD card slot, full touchscreen, mungkin full, mungkin cuman tap to focus, baterai baru yang sama dengan di A7 Mark III dan E9, jadi kapasitasnya lebih besar, bisa lebih dipakai lama untuk syuting, continuous autofocus dan face tracking yang lebih baik seperti A7 Mark III dengan face detection autofocus, terus hybrid lock gamma, dan mungkin full size HDMI port. Saya ada harapan juga Sony bakal memperbaiki isu layar LCD yang meredup saat dipakai syuting 4K. Ini sangat mengganggu saat syuting di luar ruangan dengan kondisi pencahayaan harsh light. Jadi susah banget buat ngejudge exposure, fokus, dan framing. Seperti teman-teman tahu, seri A7S keunggulannya yang paling diminati adalah high ISO performance-nya atau performa ISO tinggi di kondisi pencahayaan yang minim. Nah, akankah ada improvement? Saya rasa tidak. Karena ujung-ujungnya ISO sampai ratusan ribu hanyalah marketing gimmick. Pada situasi syuting yang sebenarnya, saya sendiri memakai ISO paling tinggi di A7S dan A7S Mark II itu di 12.800. Kalau dipaksa ya paling di 25.600. Lewat dari itu, tekstur gambarnya sudah mulai rusak dan terjadi color shifting, unusable. Dan kalaupun saya produksi serius, masa ya syuting dengan kamera mahal-mahal nggak sanggup ngeset lampu yang proper sih? Karena kalau syuting hanya mengandalkan performa ISO yang tinggi tanpa ada pencahayaan yang benar, ujung-ujungnya ya hanya astrada, asal terang gambar ada. Nggak ada dimensi gambarnya, nggak appealing, flat. Tapi saya rasa Sony tidak terlalu bodoh untuk tidak menanamkan fitur dual native ISO atau dual sensitivity karena sudah mulai menjadi standar. Lumix sudah melakukannya di GH5S dan EVA1, Blackmagic dengan BMPCC 4K-nya, Red dengan Gemini-nya, dan Sony sendiri juga sudah menanamkannya di Sony Venice. Dengan dual native ISO, saat kamera dipakai pada native ISO rendah maupun native ISO yang tinggi, akan minim terjadi color shifting. Tekstur gambar tetap enak di high ISO. Noise level pada base ISO rendah maupun tinggi bakal sama. Color shifting ini terjadi pada A7S dan A7S Mark III yang tidak mempunyai dual native ISO, sehingga meskipun clean di ISO tinggi, tapi warnanya shifting atau berubah ke arah magenta. Dan saya juga sangat berharap Sony memperbaiki color clipping issue. Ini terjadi jika saya syuting dengan efek warna biru yang menyala atau lighting efek warna biru. Ini sangat mengganggu. Kalau soal harga, saya nebak sih seperti harga A7S Mark II yang saat awal-awal rilis, ya sekitar 45-50 jutaan rupiah lah. Tebakanmu berapa? Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Panasonic sendiri berani menanamkan fitur 4K DCI up to 50p atau 60p dan 10-bit 422 di GH5 dan G5S? Internal recording pula. Bukankah Panasonic juga punya lini profesional camcorder dan cinema kamera? Jawabannya adalah karena Lumix mempunyai sistem sensor sendiri yaitu Micro Four Thirds yang notabene mempunyai ukuran sensor yang sedikit lebih kecil daripada sensor kamera sinema mereka. Jadinya nggak bersinggungan. Diferensiasi pasarnya sudah pasti, nggak bakalan bunuh-bunuhan. Oke rock'n'roll shooters, segitu saja video opini personal saya tentang prediksi fitur A7S Mark III. Semoga cukup menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman. Pesan saya, sekeren apapun peralatan syuting kamu, secanggih apapun teknik syuting kamu, tidak akan bermakna jika visual kamu tidak bercerita. Sampai jumpa di video berikutnya. Silakan like video ini jika suka, share, subscribe, dan berkomentarlah dengan sopan. Matur nuwun.